Pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dahara, artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Contoh penderitaan. 1. Peperangan. Peperangan mengakibatkan terbunuhnya orang-orang tak bersalah, mulai dari orang tua, anak-anak, hingga para lansia. 2. Kelaparan. Kelaparan biasanya terjadi karena kegagalan panen, bencana alam, dan konflik antar manusia. 3. Bencana. Bencana membawa banyak dampak buruk, contohnya kematian, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan kekacauan. 4. Penyakit. Saat manusia terkena penyakit, muncul dampak psikologi yang mengakibatkan beberapa manusia putus asa. Siksaan. Siksaan dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani, dan dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani. Akibat siksaan yang dialami seseorang, timbullah penderitaan. Di dalam kitab suci diterangkan jenis dan ancaman siksaan yang dialami manusia di akhirat nanti, yaitu siksaan bagi orang-orang musyrik, syirik, dengki, memfitnah, mencuri, makan harta anak yatim, dan sebagainya. Contoh siksaan yang sifatnya psikis. 1. Kebimbangan. Bagi orang yang lemah berpikirnya, masalah kebimbangan akan lama dialami, sehingga siksaan itu berkepanjangan. Tetapi bagi orang yang kuat berpikirnya, ia akan cepat mengambil keputusan, sehingga kebimbangan akan cepat dapat diatasi. 2. Kesepian. Rasa sepi dalam dirinya sendiri atau jiwanya walaupun ia di lingkungan orang ramai. Tempat mereka memang sepi, tetapi hati mereka tidak sepi. Maka untuk mengalahkan rasa sepi itu, orang perlu cepat mencari kawan yang dapat diajak untuk berkomunikasi. 3. Ketakutan. Merupakan bentuk lain yang dapat menyebabkan orang lain mengalami siksaan batin. Seperti pada kesepian, ketakutan dapat juga timbul atau dialami seorang walaupun lingkungannya ramai, sebab ketakutan merupakan hal yang sifatnya psikis. Kekalutan mental. Penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kekalutan mental. Secara lebih sederhana, kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang tidak dapat diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Sebab-sebab kekalutan mental. 1. Kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. 2. Konflik sosial budaya. Orang yang telah mapan sulit menerima keadaan baru yang jauh berbeda dari masa jayanya dulu. 3. Cara pematangan batin karena memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Penderitaan dan perjuangan. Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup, bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia, melainkan juga menderita. Karena itu, manusia hidup tidak boleh pesimis, yang menganggap hidupnya sebagai rangkaian penderitaan. Penderitaan di media massa dan seniman. Dalam dunia modern sekarang ini, kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar. Hal ini telah dibuktikan oleh kemajuan teknologi. Sebagainya menyejahterakan manusia dan sebagian lainnya membuat manusia menderita. Media massa merupakan alat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat segera menilai untuk menentukan sikap antara sesama manusia, terutama bagi yang merasa simpati. Penderitaan dan sebab-sebabnya. 1. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. Penderitaan yang menimpa manusia karena perbuatan buruk manusia dapat terjadi dalam kehubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Penderitaan ini kadang disebut nasib buruk. Penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan, dan azab Tuhan. Penderitaan manusia dapat juga terjadi akibat penyakit atau siksaan atau azab Tuhan. Namun, kesabaran, tawakal, dan optimisme dapat merupakan usaha manusia untuk mengatasi penderitaan itu. Banyak contoh kasus penderitaan semacam ini yang dialami manusia. Pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif maupun sikap negatif. Sikap negatif misalnya menyesal karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. Sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan hidup, bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan, dan penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Sikap positif biasanya kreatif, tidak mudah menyerah. Soal kasus. 1. Apa hubungannya antara media massa dengan manusia dan penderitaan? 2. Bagaimana cara mengobati kekalutan mental? 3. Bagaimana cara menyikapi penderitaan yang berkelanjutan? 4. Apakah orang pesimis selalu dalam kondisi penderitaan? Dan 5. Apa faktor yang paling besar sebagai penyebab kekalutan mental?
Demikian materi singkat tentang manusia dan penderitaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.